Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel RD. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan kisah dari seorang wanita yang dikhianati oleh pacar dan sahabatnya sendiri. Dan kira-kira seperti apakah kisahnya? Ikuti terus ceritanya sampai habis ya. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta ditolak, dukun bertindak. Mungkin cara ini sering dilakukan oleh beberapa orang yang mengalami patah hati. Sally adalah seorang gadis yang berusia sekitar 23 tahunan. Dia bekerja di sebuah pabrik pembuatan makanan ringan yang berada di kota. Dia merantau sejak 1 tahun yang lalu. Sally sebelumnya di kampung bersama dengan kedua orang tuanya. Sebelumnya Sally menganggur di rumah dan hanya membantu ibunya yang berjualan warung makan di rumahnya. Saat itu Sally sudah berpacaran dengan Raka. Raka ini pacarnya Sally dari desa lain di kampungnya. Dan Sally pun mempunyai seorang sahabat dari kecil yang sebut saja namanya Raya. Kala itu Sally merantau ke kota bersama dengan Raya. Tetapi Raya tidak ngekos bersama dengan Sally karena memang tempat kerja yang berbeda. Beberapa bulan kemudian, Raka menghampiri Sally ke kota. Katanya Raka mau mencari kerja di kota tempat Sally bekerja. Raka ngekos dengan Sally karena Raka pengangguran dan tak punya uang untuk ngekos sendiri. Raka tinggal di kampung bersama dengan ibunya dan kakaknya. Ayahnya Raka sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Sudah mencari pekerjaan kesana kemari, namun Raka belum pernah mendapat panggilan kerja waktu di kampungnya dulu. Maka dari itu Raka memutuskan untuk menyusul Sally ke kota. Singkat cerita, hari ini Raka pertama kalinya untuk mencari pekerjaan di kota. Raka dan Sally bangun lebih awal, karena mereka berdua bersiap-siap untuk kegiatannya masing-masing. Raka mempersiapkan berkas lamaran untuk mendaftar pekerjaan, sedangkan Sally bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Sebelum berangkat mereka terlebih dahulu sarapan yang sebelumnya dibeli oleh Sally di tetangga samping kosnya. Sally dan Raka sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun. Dulu waktu sekolah Raka selalu bersikeras untuk mendapatkan hatinya Sally. Namun Sally selalu menolak Raka dan menghindari Raka karena Sally tahu Raka itu dulu di sekolahnya terkenal playboy atau selalu gonta-ganti cewek. Mereka berdua kebetulan satu sekolahan. Kadang saat pulang sekolah, Raka sudah menunggu Sally di depan sekolah untuk pulang bersama. Tetapi Sally selalu menghindari Raka. Tapi itu semua tidak membuat Raka menyerah. Dia mencari cara lain dengan meminta bantuan kepada Raya untuk bisa lebih dekat dengan Sally. Hingga akhirnya Raya pun membantu Raka untuk mendapatkan hatinya si Sally ini. Meskipun sudah lulus sekolah tapi tak mengurungkan niatnya Raka untuk mendapatkan Sally. Beberapa tahun Raya membantu Raka untuk mendapatkan hatinya Sally. Akhirnya tak sia-sia Sally mau membukakan hatinya untuk Raka. Dan pada akhirnya mereka menjalin hubungan saat setelah lulus sekolah. Tepatnya kurang lebih sudah 4 tahun mereka lulus dari sekolah. Saat itu Raka sudah pernah bekerja selama 1 tahun, dan karena sistem perusahaan dia bekerja itu sistem kontrak, sedangkan Sally selama lulus sekolah dia belum mendapat kerja. Hingga akhirnya sekarang baru mendapatkan pekerjaan. Setelah selesai sarapan, Sally dan Raka bersiap-siap untuk segera berangkat karena Sally takut terlambat. Mereka berdua berponcengan berangkat dengan menggunakan motornya Sally yang dibawanya dari kampung. Karena tempat kerjanya Sally jaraknya lumayan jauh dari kosannya, sebelum pergi ke perusahaan yang akan didatangi oleh Raka, dia mengantar Sally terlebih dahulu ke pabrik Sally. Jalan di kota setiap harinya selalu macet dengan polusi kendaraan yang tercemar di pagi hari. Untungnya Sally dan Raka naik motor jadi lebih mudah untuk menyalip saat macet. Karena kalau menggunakan angkutan umum pasti mereka akan terlambat. Setelah beberapa menit di perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di pabriknya Sally. Sally melepaskan helmnya yang masih menempel di kepalanya dan kemudian berpamitan dengan pujaan hatinya yaitu Raka. Aku masuk dalam dulu ya.
Kamu hati-hati di jalan. Semoga lancar ya. Semangat, ucap Sally. Iya, kamu juga semangat ya, ucap Raka. Mereka saling tatap dan menebar senyumnya yang manis. Sally bergegas masuk dalam pabrik dan Raka segera pergi untuk melamar pekerjaan. Raka sudah berpakaian rapi dengan menggunakan kemeja berwarna putih dan celana hitam serta bersepatu. Tak lupa dia membawa tas ransel yang di dalamnya sudah terdapat berkas-berkas untuk melamar pekerjaan. Singkat cerita, Raka pulang lebih awal ke kosannya Sally, karena dia hanya meletakkan berkas lamarannya saja saat itu. Hari mulai sore, dia mendapatkan telepon dari Sally. Halo Raka. Iya, kenapa Sel? Tanyanya. Cepet jemput aku sudah keluar pabrik nih, ucap Sally. Iya, bentar, tunggu, 10 menit aku sampai, jawabnya. Raka yang sedari tadi sedang rebahan langsung terbangun dan bersiap-siap untuk menjemput Sally. Namun sialnya saat di jalan terjebak macet. Hal itu membuat Raka sedikit terlambat untuk sampai di pabriknya Sally. Ternyata ada kecelakaan di jalan yang mengakibatkan macet. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Raka sampai juga di tempatnya Sally. Terlihat Sally sedang duduk sendirian di depan halte pabriknya, karena Sally telah menunggu Raka lama. Pabriknya juga sudah lumayan sepi, sebagian karyawannya sudah pulang sejak tadi. Maaf ya Sel, aku terlambat, tadi soalnya macet di jalan, ada kecelakaan, ucap Raka. Maaf ya Sel, aku terlambat, tadi macet soalnya, ucap Raka. Macet kenapa emangnya? Tanya Sally. Tadi ada kecelakaan di jalan, jawab Raka. Namun Sally memasang raut wajah cemberut kepada Raka karena dia kesal sudah menunggu Raka lama selama setengah jam. Raka mulai menghidupkan motornya kembali dan memakaikan helm untuk Sally. Sally duduk di belakang Raka dengan mulut terkunci tanpa bicara sepatah kata pun. Sel, kamu lapar nggak? Ayo makan, ucapnya. Namun Sally tak menjawab pertanyaan dari Raka. Sampai pada akhirnya Raka menghentikan motornya di taman pinggir jalan. Sel, udah dong gak usah marah-marah gitu. Yuk makan, kamu maunya makan apa? Tanya Raka. Bakso aja deh, jawabnya. Nah gitu dong, jawab, jangan diem aja, kata Raka. Mereka turun dari motornya dan memesan bakso yang ada di taman. Mas, pesen baksonya 2 porsi ya, sama es teh manisnya 2, ucap Raka. Ya mas, silahkan, ditunggu dulu ya, nanti saya antar, jawab penjual bakso itu. Raka dan Sally mencari bangku yang terlihat masih kosong. Mereka duduk di bangku yang menghadap ke arah danau, karena memang taman itu bersampingan dengan danau. Banyak orang-orang yang nongkrong di taman itu saat sore bahkan sampai malam hari. Karena pemandangan taman disertai dengan danau itu sangat indah dilihat dengan mata memandang. Apalagi saat sore hari, matahari dari ufuk barat mulai menenggelamkan sinarnya dengan warna jingga yang indah. Pancaran sinarnya yang memancar di dalam danau. Keduanya saling bercengkrama dan menikmati keindahan senja di sore hari. Oh iya, tadi gimana kerjaan kamu? Tanya Raka. Alhamdulillah lancar, jawab Sally. Kamu sendiri gimana tadi siang? Tanya Sally. Aku tadi cuma meletakkan berkas saja di beberapa perusahaan, jawab Raka. Lah terus belum ada psikotes? Tanya Sally. Belum, kan belum tahu nanti aku dipanggil atau enggak. Kalau dipanggil ya nanti aku tes, jawabnya. Beberapa saat kemudian akhirnya bakso pesanan mereka datang. Silahkan mas, mbak, ucap si penjual bakso. Iya, terima kasih ya mas, jawab Sally. Keduanya menyantap semangkuk bakso dengan nikmat. Dan hari itu mulai petang, suara azan pun mulai bergema di seluruh musola dan masjid. Mereka berdua masih tetap stay di taman itu padahal mereka berdua belum mandi. Setelah azan maghrib, mereka berdua baru berniat untuk pulang. Yuk pulang Rak, aku udah gak betah nih main mandi, ucap Sally. Raka dan Sally membayar baksonya terlebih dahulu, baru kemudian mereka berdua pulang. Sesampainya di kosan, Sally langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi.
karena tubuhnya sudah lengket setelah seharian bekerja. Dan si Raka merebahkan tubuhnya di kasur dengan memainkan ponselnya. Hari mulai malam, mereka berdua menonton televisi bersama di dalam kosan. Saat sedang menonton televisi, terdengar ada suara orang mengetuk pintu. Sally yang pertama kali membukakan pintu kosnya. Namun saat pintunya dibuka, ternyata tak ada siapa-siapa di depan kosnya. Dia mencium ada bau anyir darah dan bau kemenyan di depan kosnya. Hal itu membuat tubuhnya Sally seketika merinding, apalagi malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Sally sudah celingukan mencari kesana kemari, akan tetapi tak ada siapapun. Di depan kosannya sepi, apalagi depan kosnya itu adalah sebuah makam. Karena takut, Sally menutup kembali pintunya dengan menguncinya dengan rapat. Dia kembali lagi masuk dalam untuk menonton televisi yang menyiarkan hiburan. "Siapa, Sel?" tanya Raka. "Tidak ada siapa-siapa, padahal tadi ada yang ketuk pintu. Kamu dengar sendiri kan tadi?" tanya Sally. "Ih, serem. Udahlah, kita tidur aja. Aku takut," jawab Raka. Sekedar info, mereka meskipun satu kos tapi mereka tidak tidur berdua. Karena di kosannya ini terdapat 2 kamar dan 2 ruang tamu serta dapur dengan kamar mandi. Kosannya bentuknya seperti rumah karena terdapat 2 kamar. Sally tidur di kamar pertama dari ruang tamu, sedangkan Raka tidur di kamar yang kedua. Raka mematikan televisinya dan masuk dalam kamar untuk segera tidur. Saat Sally merebahkan tubuhnya di kasur, tiba-tiba pintu jendelanya tertutup dengan sendirinya dengan keras. Jendelanya memang saat itu belum ditutup. Dengan malas, Sally bangun dari kasurnya dan menghampiri ke arah jendela tersebut untuk menutup kembali jendelanya. Padahal sedari tadi Sally tak merasakan ada angin kencang. Mengingat malam Jumat Kliwon, Sally kembali takut dan merinding. Dia segera menutup jendelanya kembali dan balik ke kasurnya. Sally menenggelamkan tubuhnya di balik selimutnya. Singkat cerita, keesokan paginya tubuhnya terasa tak enak sekali. Akan tetapi Sally tetap mengayal untuk berangkat kerja. Sally masih menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dengan keadaan menggigil. "Sel, kamu tak usah berangkat aja ya, masih sakit gini kok," jawab Raka. "Berikan aku obat, aku mau berangkat," jawab Sally. Raka akhirnya pergi ke warung untuk membelikan obat untuk Sally, serta membeli sarapan di dekat kosannya. Beberapa saat kemudian Raka datang dengan membawa obat dan sarapan. Sedangkan Sally, dia sedang mencuci wajahnya. Dia tak mandi karena tubuhnya terasa dingin kalau terkena air. Wajahnya memucat dan terlihat lesu dan tak memungkinkan untuk berangkat bekerja. "Ini Sel, sarapan dulu, terus minum obatnya ya," jawab Raka. Sally sudah rapi menggunakan seragam kerjanya, lalu sarapan sedikit dan minum obat. "Kamu yakin mau tetap berangkat, Sel? Kalau kamu gak kuat jangan dipaksa ya. Kamu izin istirahat, nanti hubungi aku," tanya Raka. Sally menganggukkan kepalanya pertanda kalau dia mengiyakan pertanyaan dari Raka. Sally diantar oleh Raka ke tempat kerjanya. Saat Sally bekerja, Sally merasakan pusing yang teramat pada kepalanya. Dan hal itu membuat dirinya jatuh ambruk saat bekerja. Teman-temannya pun ikut panik melihat Sally jatuh pingsan. Beberapa temannya membantu membawa Sally ke klinik pabrik. Wajahnya sangat memucat dan terasa lemas tak berdaya tubuhnya. Dia ditemani oleh partner kerjanya yang selalu bersama saat beristirahat. Namanya adalah Dwi. Dia mengolesi minyak kayu putih pada hidung, kepala, dan bahkan hingga lehernya Sally. Beberapa menit kemudian akhirnya Sally sadarkan diri. Karena melihat Sally tak berdaya dan wajahnya memucat, akhirnya atasannya menyuruh Sally untuk pulang saja. "Kau pulang saja ya Sel, gak apa-apa. Kalau sakit tadinya gak usah berangkat," jawab atasannya. Sally pun menganggukkan kepalanya. Sebelumnya dia mengabari Raka terlebih dahulu untuk meminta dijemput. Raka pun cemas dengan keadaan Sally. Akhirnya dia datang ke pabriknya Sally untuk menjemput.
Sally dipapa oleh Dwi dari klinik menuju ke depan pabriknya karena Raka sudah menjemputnya di luar pabrik. Sesampainya di depan pabrik, Raka langsung menghampiri Sally yang dipapa oleh si Dwi. "Sally, kamu pucat sekali. Ayo, cepat kita ke dokter," ucap Raka. Sally dibantu oleh Raka menuju ke arah motornya Raka yang terparkir di depan gerbang. Dia duduk di belakang jok motornya dengan memeluk Raka erat karena takut jatuh. Raka mengendarai motornya menuju ke rumah sakit yang terdekat dari tempat kerjanya Sally. Sesampainya di rumah sakit, Sally diperiksa oleh dokter dengan menggunakan alat stetoskop pada dadanya dan perutnya. Setelah selesai diperiksa, kata dokter, Sally menderita sakit tipes. Sally juga diminta oleh dokter untuk dirawat inap saja di rumah sakit. Namun karena keadaan biaya yang tak memungkinkan, terpaksa Sally tidak dirawat di rumah sakit. Sally hanya diberikan obat saja. Sesampainya di kosan, Sally langsung istirahat di kamarnya. Sally mengabari kedua orang tuanya kalau dia sedang sakit. Malam harinya sahabatnya yang bernama Raya itu datang ke kosan Sally untuk menjenguk Sally. "Assalamualaikum," ucap Raya. "Waalaikumsalam." "Raya, silahkan masuk," ucap Raka. Raya masuk dalam kamarnya Sally dengan membawa beberapa buah-buahan untuk Sally. "Ini Sel, buat kamu. Kamu cepat sembuh ya," ucap Raya. Kok repot-repot, Ray?" "Makasih ya," jawabnya. Raya duduk di sampingnya Sally di sebuah kursi rias yang ada di kamarnya Sally. "Kamu sakit apa, Sel?" tanya Raya. "Tipes, Ray. Kamu kok tahu kalau aku sakit?" tanya Sally. "Cepet sembuh ya." "Iya, saya dikasih tahu Raka tadi siang," jawab Raya. Mendengar jawaban Raya, Sally cukup kaget karena sejak kapan Raka punya nomor HP-nya Raya, sedangkan Raya sudah mengganti nomor HP-nya. Dan yang Sally tahu, Raka tak punya nomor HP-nya sejak saat Raka dan Sally menjalin hubungan. Namun Sally tak berpikiran macam-macam kepada sahabat dan kekasihnya itu. Beberapa hari kemudian sakitnya Sally tak kunjung sembuh. Sampai pada akhirnya kedua orang tuanya ini datang ke kosannya Sally untuk menjemput Sally. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak, Bu," jawab Raka. Raka mencium tangan kedua orang tuanya Sally yang baru saja datang dari kampung. "Sally-nya mana, Raka?" tanya ibunya. "Di kamar, Bu." "Ayo masuk," jawab Raka. Kedua orang tuanya pun menuju ke kamar Sally. Terlihat Sally sedang terbaring di kasurnya dengan keadaan lunglai lemas tak berdaya. "Sally, kamu sakit apa, Nak?" tanya ibunya. "Tipes, Bu," jawab Sally dengan singkat. "Sebenarnya dokter menyarankan untuk dirawat, Bu, tapi kan tidak ada biayanya untuk menginap," timpal Raka. "Ya Allah, kasihan sekali kamu, Sally. Kalau begitu, kamu pulang kampung saja ya untuk dirawat di rumah sakit," ucap ibunya. "Tapi kerjaan Sally gimana, Bu?" tanya Sally. "Sudah, nggak usah pikirkan masalah pekerjaan dulu. Yang penting kamu cepat sembuh dulu ya, Nak." "Sudah, gak usah dipikirkan dulu masalah pekerjaannya. Yang penting kamu cepat sembuh ya, Nak," timpal bapak Sally. Singkat cerita, akhirnya Sally dibawa pulang oleh kedua orang tuanya ke kampung untuk dirawat di rumah sakit. Sedangkan Raka masih tetap di kosan Sally karena takut ada panggilan dadakan tentang lamaran kerjaannya. Saat Sally pulang kampung, Raka di kota diam-diam selalu dengan Raya. Memang kosannya Raya cukup dekat dengan Sally, bahkan berdampingan. Raya dan Sally meskipun kosannya berdampingan jarang bertemu satu sama lain karena mereka memang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akan tetapi selama ini Raka dan Raya ternyata saling bertemu setiap sore dengan Raya. Karena Raya memang pulang kerja lebih awal dari Sally. Jadi Raka selalu mampir ke kosan Raya tanpa sepengetahuan Sally. Bahkan Raka mendapat nomor HP-nya Raya kembali ya saat dia main di kosannya Raya setiap hari itu. Sally dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kampungnya. Sudah sekitar seminggu dia dirawat di rumah sakit, namun Sally belum juga kunjung sembuh. Hal itu membuat kedua orang tuanya cemas dan khawatir dengan keadaan Sally.
Sedangkan Sally selama ini tak mau makan sehingga membuat tubuhnya semakin kurus. Omnya yang menjenguk Sally bisa merasakan ada kejanggalan pada tubuhnya si Sally ini. Memang omnya memiliki indera keenam dan bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. "Mas, Sally ditempeli sosok hantu, Mas," ucap Om Ryu kepada kakaknya. Kakaknya yang dimaksud ini adalah bapaknya Sally. "Maksudnya bagaimana?" tanya bapaknya Sally. "Ada sosok genderuwo yang menyukai tubuhnya Sally, sehingga dia menempel pada tubuh Sally," ucap Om Ryu. "Ah, yang benar kamu," jawab bapaknya yang tak percaya. Ternyata yang membuat Sally sakit adalah sosok genderuwo yang suka dengan si Sally. Sosok genderuwo itu menghasut Sally untuk tak makan, tak sholat, sehingga kondisi tubuhnya yang melemah dan jatuh sakit. Genderuwo itu datang saat waktu malam Jumat Kliwon yang mengganggu ke dalam kosannya Sally, yang membuat keesokan harinya Sally demam. Genderuwo itu sudah menempel di tubuhnya Sally selama berbulan-bulan saat Sally tinggal di kosan itu. Dia berasal dari makam depan kos-kosannya Sally. "Terus gimana cara ngusirnya?" tanya bapak Sally. Dia langsung mempersiapkan dirinya untuk duduk di samping ranjang tidurnya Sally. Om Ryu mulai membacakan ayat-ayat untuk mendoakan Sally dan mengusir genderuwo itu. Dia membacakan doa di hadapan Sally dengan memegangi sebotol aqua. Dengan terus membacakan doa-doa, tiba-tiba saja tubuhnya Sally memberontak dan dia kesurupan sosok genderuwo itu. "Jangan ganggu aku," ucapnya. Namun Om Ryu tetap fokus untuk membacakan doa. Tubuhnya Sally terus memberontak seakan dia akan kabur dari ruangan itu. Sally dipegangi oleh kedua orang tuanya dengan erat supaya Sally tak kabur. Beberapa menit setelah dibacakan doa, botol air minum itu akhirnya diberikan kepada Sally untuk diminumnya. Sally meneguk air putih dengan perlahan-lahan. Sisanya Om Ryu cipratkan ke muka Sally. Dan alhamdulillah Sally akhirnya sembuh kembali. Dia sudah sehat dan bisa beraktivitas seperti semula. Sally kembali lagi ke kota dengan diantar oleh kedua orang tuanya. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Sesampainya di kosan, Raka kaget melihat kedatangan Sally dan kedua orang tuanya. Saat itu Raka sedang berduaan di dalam kosan Sally, sehingga Raka mulai panik dan bingung harus menjawab apa kepada mereka. "Ngapain kalian berduaan di kosan aku?" tanya Sally. "Tenang Sel, ini tak seperti apa yang kamu lihat," ucap Raka. "Iya, aku cuma nanya saja Raka," jawabnya. Ternyata Sally tak marah kepada keduanya. Bapak ibunya pun tak marah. Iya, aku bosen di kosan sendirian, jadi aku minta ditemenin Raya, apalagi kan ini hari libur, jadi Raya di rumah," jawab Raka terbata-bata. "Oh gitu, ya udah, aku masuk ke kamar dulu ya, mau istirahat," kata Sally. Kedua orang tua Sally langsung pulang ke kampung karena masih ada urusan di rumahnya. "Ya sudah, ibu dan bapak pulang dulu ya Sel. Kamu hati-hati di sini, jangan lupa beribadah supaya tidak diganggu lagi," ucap ibunya. "Iya bu, pak, makasih ya. Bapak ibu hati-hati di jalan," jawabnya. Raka mengantarkan kedua orang tuanya Sally ke depan rumahnya. "Kamu jagain Sally ya Raka," ucap ibunya. "Iya bu, pasti," jawab Raka dengan mencium tangan ibu bapaknya Sally. Sedangkan Raya menemani Sally di kamarnya. "Kamu sudah sembuh Sel?" tanya Raya. "Iya, alhamdulillah Ray," jawabnya. Raka tiba-tiba datang menghampiri keduanya ke dalam kamar. "Sel, sebenarnya kamu kenapa?" tanya Raka. "Aku ditempeli sosok genderuwo di depan makam. Dia suka sama aku," kata Om Ryu, jelasnya. Mendengar ucapan Sally membuat Raya dan Raka terkejut. Singkat cerita, hari berikutnya Sally sudah mulai berangkat kerja kembali karena sudah merasa sembuh. Dia juga tak enak kepada atasan karena sudah izin selama seminggu lebih. "Kamu mau berangkat Sel?" tanya Raka. "Iyalah, kan aku sudah lama tak masuk kerja. Lagian aku sudah sembuh kok," jawabnya. "Sudah, nanti aku antar kamu ya," ucap Raka.
Sally menganggukkan kepalanya saat sedang menyantap makanan di pagi hari. Setelah selesai sarapan, Sally kemudian bersiap-siap untuk segera berangkat ke pabriknya. Rasanya rindu sekali karena sudah seminggu lebih dia tak masuk bekerja. Dwi, teman kerjanya, terkejut melihat Sally sudah kembali berangkat bekerja. Sel, kamu sudah sembuh? Tanya Dwi. Iya sudah, aku kan kangen sama kamu, Wi, ucap Sally. Syukurlah, aku juga kangen lo sama kamu. Aku gak ada temennya kalau istirahat, jawab Dwi. Sally menjawab dengan senyum manisnya. Sally bersemangat sekali kerjanya, karena ini pertama kalinya dia berangkat kerja setelah sakit. Akhir-akhir ini Sally merasa aneh kepada Raka dan Raya. Apalagi sikap Raka yang mulai berubah kepada Sally. Entah mengapa saat di kosan Raka jarang sekali berbincang dengan Sally. Padahal biasanya selalu nonton TV bersama. Tetapi untuk sekarang tidak. Dia lebih sering di kamarnya dan sibuk dengan ponselnya. Sally sempat mendengar di kamarnya kalau Raka sedang tertawa-tawa sendiri di kamarnya. Karena penasaran, Sally pun mengintip Raka dari pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Dia melihat kalau Raka sedang memegangi ponselnya dengan senyum-senyum, terkadang ketawa sendiri seperti orang yang sedang jatuh cinta. Sally segera membukakan pintu kosannya. Raya, ada apa malam-malam? Tumben kesini? Tanya Sally. Iya, aku gak bisa tidur, jadi kesini. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa, yuk masuk, jawab Sally. Raka yang mendengar ada kedatangan Raya langsung keluar. Raya, ucapnya dengan senyuman kepada Raya. Namun Sally tak terlalu menghiraukan senyuman yang diberikan kepada Raya. Mereka bertiga akhirnya menonton televisi bersama dan makan camilan ringan yang ada di kosan. Pernah saat Raya akan mengambil cemilan, tak sengaja tangannya Raka juga ikut mau mengambil cemilan yang akan diambil oleh Raya. Sehingga dengan tak sengaja tangan mereka berdua saling berpegangan. Dehem Sally. Keduanya terkejut lalu melepaskan pegangannya masing-masing. Suasananya pun menjadi canggung serta hening. Karena mereka fokus sendiri-sendiri dengan ponsel. Televisinya jadi yang memandangi mereka. Saat itu Sally sudah merasa mengantuk dan dia pun akhirnya izin untuk masuk dalam kamar terlebih dahulu. Aku masuk kamar dulu ya, udah ngantuk. Nanti kamu tidur aja di kamarku ya Ray, ucap Sally. Raya mengangguk mendengar ucapan Sally. Sally langsung masuk ke dalam kamar dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Sedangkan Raya dan Raka sedang berduaan di depan televisi. Rak, nanti kalau Sally tahu hubungan kita gimana? Tanya Raya. Udah gak bakal tahu dia, kamu tenang aja, jawab Raka. Ternyata mereka berdua telah menjalin hubungan sudah lama. Malam sudah semakin larut. Keduanya pun mulai mengantuk. Raya masuk dalam kamarnya Sally, sedangkan Raka masuk dalam kamarnya sendiri. Singkat cerita, Sally mendapati ponselnya Raka di ruang televisi saat Raka sedang mandi. Dia melihat ada pesan masuk dari Raya. Sally menengkupkan tangannya pada mulutnya seakan dia tak percaya dengan apa yang dia lihat. Raya memanggil kata sayang kepada Raka. Tiba-tiba saja Raka sudah selesai mandi padahal Sally belum sempat membaca seluruh pesan dari Raya. Karena keburu Raka datang menghampiri dirinya, namun Sally masih berpikir positif tentang sahabat dan kekasihnya itu. Sally berpikir mungkin mereka manggil kata sayang itu sebagai sahabat. Karena mereka bertiga menjadi persahabatan saat Sally berpacaran dengan Raka dan Raya yang mencomblangi keduanya. Sel, kamu gak kerja? Tanya Raka. Kamu ini gimana sih? Ini kan hari Minggu, jawabnya. Oh iya, lupa, jawabnya dengan singkat. Kamu mau kemana? Pagi-pagi gini kok udah mandi? Tanya Sally. Iya, aku mau izin sama kamu boleh gak? Ucapnya. Izin apa Rak? Tanya Sally. Jadi Raya semalam minta aku untuk antar dia ke rumah temennya. Kan dia gak ada motor, jadi aku pinjam pakai motor kamu ya. Boleh gak? Tanyanya. Oh gitu, ya sudah gak apa-apa. Tapi kenapa dia gak minta antar sama aku? Biasanya juga kan sama aku.
jawab Sally. Kan kamu baru sembuh, jadi dia juga takut kalau nanti kamu kecapean, terus kalau sakit lagi gimana? Ucap Raka. Entah kenapa Sally pun mempercayai Raka pergi dengan Raya begitu saja. Sekitar pukul 8 pagi Raka langsung menjemput ke kosnya Raya. Padahal Raka telah berbohong kepada Sally. Sebenarnya dia tidak mengantarkan Raya ke rumah temannya, tetapi mereka berdua mau ketemuan di taman kota yang lokasinya cukup jauh dari kosannya. Sesampainya di taman, mereka duduk di bangku yang menghadap ke arah jalan. Tiba-tiba ada abang-abang penjual es krim lewat di depan taman saat mereka duduk. "Rak, ada es krim," ucap Raya. "Kenapa? Kamu mau es krim?" tanya Raka. Raya mengangguk. Raka pun menghentikan abang penjual es krim tersebut. Raka pun akhirnya membelikan es krim untuk si Raya. "Ini es krimnya, Ray," ucap Raka. "Makasih ya, Rak," jawabnya dengan senyuman. Singkat cerita, Sally yang waktu itu sehabis pulang bekerja dari pabrik, dia mendapati pacarnya sedang berduaan dengan cewek lain di kosnya. Saat sampai di teras kosnya, dia melihat sebuah sandal yang ia kenali. "Sandal siapa nih? Sepertinya aku kenal," ucapnya dalam hati. Terlihat pintu depan kosnya tertutup rapat, namun ada sandalnya Raka dan sandal yang Sally kenal. Karena penasaran, Sally langsung masuk ke dalam. Kerak, saat memasuki kosnya dia mendengar ada suara seperti orang yang sedang melakukan hubungan. Pikiran Sally saat itu sudah kemana-mana, bahkan jantungnya terasa berdebar sangat kencang. Suara itu terus terdengar dari dalam kamarnya Raka. Sally pun mendobrak pintu itu dengan keras. Dan tak terasa tangisan Sally pecah saat melihat kekasihnya tidur bersama dengan sahabatnya. "Astagfirullah, apa yang kalian lakukan?" teriaknya dengan mulut yang bergetar. "Sally, aku bisa jelasin, Sel," ucap Raka terbata-bata. Sally yang tak kuasa melihat semua ini, dia langsung masuk ke dalam kamarnya dan menangis sekencang-kencangnya dengan ditutupi oleh bantal. Sedangkan Raka dan Raya bersiap untuk memakai pakaiannya kembali. "Sally, tolong bukain pintunya, Sel," teriak Raka. Namun Sally tak menyaut apa yang dikatakan oleh Raka. "Rak, kok Sally pulang lebih awal ya? Padahal kan biasanya dia pulang sore," tanya Raya. "Iya, aku juga kaget," jawab Raka. Memang tadi saat kerja Sally merasakan pusing dan dia pingsan, makanya dia diperbolehkan untuk pulang lebih awal. Dia juga sudah meminta dijemput oleh Raka, namun Raka tak menjawab pesan dari Sally. Ternyata selama ini mereka juga sudah sering tidur bareng, entah di kosan Raya ataupun di kosannya milik Sally. Melihat kejadian itu, Sally menghubungi ibunya dan dia ingin minta pindah kosan dan minta dicarikan kosan yang lebih dekat dengan pabrik tempatnya bekerja. "Halo Bu," ucap Sally dengan terbata-bata. "Iya halo, ada apa Sel?" tanya ibunya. "Bu, cariin Sally kosan baru ya," ucapnya. "Memangnya kenapa Sel?" tanya ibunya. "Gak apa-apa Bu, kalau ibu gak bisa, Sally cari sendiri aja deh Bu," jawabnya. Akhirnya Sally mencari kosan baru sendiri dengan menggunakan motornya. Sesudah mencari kosan yang sesuai dengan keinginannya, akhirnya dia menemukan sebuah kosan yang berada di dekat tempatnya bekerja. Hari itu juga Sally memindahkan barang-barangnya yang ada di kosan lama ke kosan yang baru. Dan setelah Sally menempati kosannya yang baru, sedangkan Raka dia ditinggal bersama dengan Raya di kosannya Raya. Karena Raka tak bisa membayar kontrakan Sally dulu, kosan Sally akhirnya akan ditempati oleh saudara pemilik kosan itu. Jadi dia ikut dengan Raya yang menjadi kekasih barunya sekarang. Sally benar-benar tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat dan kekasihnya itu. Dadanya terasa sesak jika mengingat semua kejadian itu. Sangat sakit bagaikan tersayat-sayat hatinya. Ternyata sekarang Sally ngekos dekat dengan kosannya Dwi.
Jadi Sally punya teman untuk curhat dan kalau ada apa-apa, Sally sudah ada temannya. Sekarang Sally juga lebih sering murung di kamar dan hanya melamun. Apalagi kalau berangkat bekerja, hawanya malas untuk berangkat. Di kerjaan juga Sally lebih sering melamun hingga ditegur oleh atasannya. Saat Sally libur kerja, Sally nongkrong di kafe favoritnya yang berada dekat dengan pabriknya. Dia pergi ke kafe itu sendirian karena dia ingin menenangkan dirinya yang sedang kalut itu. Dan di sana dia memesan jus jeruk kesukaannya dan cemilan ringan seperti kentang goreng. Meskipun berada dalam keramaian, namun Sally merasakan kalau dirinya ini hampa dan sepi. Saat Sally di kafe itu sedang melamun, tiba-tiba ada seseorang yang datang mengagetkannya. "Sally?" ucapnya sambil menepuk pundak Sally. "Siapa ya?" tanya Sally yang masih belum bisa mengingat. "Masa kamu lupa sih sama aku? Coba perhatikan baik-baik," jawabnya. "Lina?" "Lina, ya benar," ucap Sally. "Iya Sel, aku Lina," jawabnya. "Ya ampun Lina, aku pangling sama kamu. Sini duduk, kita udah lama gak ketemu ya," timpal Sally. Lina ini adalah teman sebangkunya Sally sewaktu mereka duduk di bangku SMP. Memang banyak perubahan pada diri Lina. Sekarang dia jauh lebih cantik dan hal itu membuat Sally pangling. "Kamu ngapain sendirian di kafe? Melamun lagi?" ucap Lina. Iya nih, lagi galau," jawab Sally dengan tersenyum. Hari ini masih galau-galau aja," ucapnya. Sally pun akhirnya menceritakan semuanya yang terjadi pada dirinya kepada Lina. Memang sejak dulu Lina merupakan temannya yang dipercaya, jadi dia berani untuk menceritakan semua yang dialami oleh Sally kepada si Lina. "Jadi aku diselingkuhi pacar aku, Lin. Selingkuhannya sahabat aku sendiri. Kamu tahu kan Raya? Dia tidur bareng sama Raka di kosanku, Lin. Mereka mengkhianatiku," jelasnya. "Raka pengangguran itu?" tanyanya. "Iya Lin," jawabnya dengan singkat. Mendengar ceritanya dari Sally membuat Lina ikut tersulut emosinya. Karena Raka pengangguran, semua hidupnya sudah dibiayai oleh Sally. Tapi dia tak bersyukur malah mengkhianati dan menyakiti temannya tanpa berpikir terlebih dahulu. "Kurang ajar sekali mereka, Sel. Kamu gak boleh diam saja begini, Sel," ucap Lina. "Iya Lin, aku juga ingin balas dendam kepada mereka untuk menebus rasa sakit hatiku ini," jawab Sally. "Ya sudah, ayo ikut aku akan bantu kamu," ucapnya. Sally hanya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Lina. Mereka naik mobil Lina untuk pergi ke suatu tempat yang letaknya berada di pelosok. Perjalanan mereka sekitar 1 jam dengan melewati perhutanan dan perkebunan teh di kanan kiri jalan yang mereka lewati. "Kita mau kemana sih, Lin?" tanya Sally. "Kita mau pergi ke dukun." "Dukun?" "Iya, dukun. Dukun ini bisa membantu kamu, Sel. Dulu aku juga membalas sakit hatiku kepada mantan dan dia sekarang gila," jawabnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lina, Sally sedikit takut dengan apa yang akan ia lakukan. Namun rasa takutnya itu sudah terkalahkan oleh dendam dan sakit hatinya yang ada di dalam hati. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah rumah gubuk yang berada di tengah hutan. Rumah itu berdiri sendiri di tengah hutan tanpa ada rumah lain yang berada di sampingnya. Keduanya akhirnya turun dari mobil. Dan langkah Sally sebenarnya agak sedikit canggung karena takut untuk masuk dalam rumah itu. Rumahnya terlihat tak terurus dan angker, apalagi terdengar suara hewan-hewan yang ada di tengah hutan itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, masuk," ucap Simbah pemilik rumah itu. "Aku sudah mengerti apa maksud kedatangan kalian ke sini," tambah Simbah pemilik rumah itu. Sally pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun itu. "Iya Mbah, bantu teman aku ini ya Mbah. Dia sakit hati karena diselingkuhi oleh pacar dan sahabatnya," ucap Lina. "Kamu bisa pelet laki-laki itu," ucap Mbah Dukun. "Pelet?
Tanya Sally dengan kaget. Iya, pelet. Kamu bisa menggunakan pelet darah haid, jawab Mbah Dukun. Mendengar kalimat pelet darah haid membuat Sally merasa jijik. Karena masa iya ada pelet dengan menggunakan darah haid. Kamu ajak ngobrol laki-laki itu, lalu kamu buatkan kopi hitam. Kemudian kopi hitam itu kamu campur dengan tetesan darah haid ke dalam gelas kopi hitam itu, ucap Mbah Dukun. Darah haid yang kamu teteskan pada gelas itu pun harus darah haid hari pertama kamu. Jangan darah haid hari kedua ataupun seterusnya, tambah Mbah Dukun. Sally mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun. Dia mengangguk bertanda bahwa dia mengerti. Kemudian Mbah Dukun memberikan secari kertas yang bertuliskan mantra. Bawa kertas ini dan bacakan saat kamu sedang mengaduk kopi hitam itu, ucap Mbah Dukun. Baik Mbah, akan saya lakukan kalau saya datang bulan Mbah, ucap Sally. Lalu bagaimana dengan sahabat saya itu Mbah? Saya juga ingin balas dendam kepadanya, tambah Sally. Kamu ada foto sahabat kamu itu enggak? Tanya Mbah Dukun. Kebetulan Sally mempunyai foto bersama dengan Raya di dalam dompetnya. Ini Mbah, ada, ucap Sally. Mbah Dukun merapalkan mantranya di depan kemenyan yang sudah dibakar. Foto Raya sahabatnya Sally itu diikat dengan sebuah boneka pocongan, lalu fotonya Raya ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam. Mbah Dukun itu mulutnya terus berkomat-kamit sambil menutupkan kedua matanya. Sally dan Lina saling menggenggam tangannya karena takut. Suasananya semakin mencekam saat Mbah Dukun merapalkan mantranya. Tiba-tiba ada hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, dan hal itu membuat Sally dan Lina tubuhnya merinding. Sebuah kain hitam yang menempel di dinding itu pun bergerak-gerak dengan sendirinya. Ruangan itu tiba-tiba bau anyir darah seperti bangkai. Keduanya menutup hidungnya masing-masing karena tak kuat mencium aroma itu yang menyeruak di hidungnya. Lin, aku takut, ucap Sally berbisik di telinga Lina. Iya sama, aku juga takut, aku merinding, jawab Lina. Beberapa menit kemudian Mbah Dukun mulai membuka kedua matanya dan kembali menyelesaikan ritualnya. Bawa boneka ini dan kamu kubur di depan rumah. Sally menerima boneka pocongan itu dengan tangan yang gemetar. Setelah selesai, Sally dan Lina membayar mahar kepada si Mbah Dukun itu. Tanpa berbicara sepatah kata apapun, mereka bergegas keluar dan pergi dari tempat itu. Sesampainya di kosan, Sally dibantu oleh Lina menguburkan boneka pocongan itu di depan kosannya. Hari-hari berlalu. Sally mendapat kabar dari teman tetangga kosnya dulu kalau Raya sedang sakit parah dengan keadaan wajahnya yang berjerawat nanah. Perutnya membusung seperti orang hamil dan matanya juga melotot. Hingga pada akhirnya Raya meninggal dunia. Dan pada saat sedang dimandikan jenazahnya, semua jerawat nanah yang ada di wajahnya Raya itu seketika menghilang dan wajahnya kembali mulus. Bahkan perutnya pun mengecil dengan sendirinya. Saat itu Sally bertakziah ke kosannya Raya dengan ditemani oleh Lina. Di sana terdapat mantan kekasihnya Sally yaitu Raka. Namun tak terdapat raut kesedihan pada wajah Raka. Setelah jenazahnya Raya dimandikan dan disolatkan, Sally ikut mengantarkan jenazah Raya ke tempat peristirahatannya yang terakhir, yaitu ke pemakaman yang ada di depan kosannya. Dengan beberapa tetangga sekitar dan teman-teman serta orang tuanya yang datang. Singkat cerita, di mana hari pertama Sally haid, dia menelpon Raka dan menyuruhnya untuk datang ke kosannya yang baru. Halo Rak, ucap Sally. Iya, halo Sel, ada apa? Tanya Raka. Kamu bisa datang ke kosan aku yang baru nggak? Aku kangen nih sama kamu, kata Sally. Bisa Sel, dengan senang hati. Kamu Sherlock ya tempat kosan kamu yang baru, ucap Raka dengan semangat. Raka saat ini tinggal di kosannya almarhumah Raya, karena dia menghabiskan sisa kontrak kosan si almarhumah. Sesaat kemudian akhirnya Raka sampai juga di tempat kosannya Sally yang baru.
"Sel," ucapnya. "Ya, sini masuk. Silahkan duduk dulu," ucap Sally dengan lembut. "Iya Sel, makasih ya. Kamu udah maafin aku kan Sel?" tanya Raka. Sally hanya tersenyum kecut kepada Raka. Sebenarnya dia sangat malas untuk menatap Raka kembali. Namun demi rencana yang ditunggu, dia berpura-pura baik kepada si Raka. "Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan kamu bahas lagi ya," ucap Sally. "Oh iya, aku bikinin minum dulu ya. Aku bikin kopi kesukaan kamu. Kamu mau? Gulanya 2 sendok kan seperti biasa," kata Sally. Raka benar-benar sumringah dengan perlakuan Sally kepadanya, karena setelah berbulan-bulan dia tak pernah bertemu dengan Sally. Sally akhirnya masuk ke dalam untuk membuatkan secangkir kopi hitam dengan takaran gula 2 sendok. Lalu kemudian dia memeras darah haidnya dari pembalut ke dalam kopi itu dan mengaduknya dengan membacakan mantra yang waktu itu sudah diberikan oleh Mbah Dukun. Dengan husuk Sally merapalkan mantra dan mengaduk kopinya. Sesaat kemudian Sally datang ke ruang tamu dengan membawa secangkir kopi hitam dan senyumannya kepada Raka. "Ini silakan diminum dulu ya Rak kopinya," ucap Sally. "Makasih ya Sel, kamu baik banget," jawab Raka. Raka menyeruput kopinya dengan perlahan-lahan, karena kopi yang dibikin oleh Sally itu masih mengepulkan asap. "Gimana, enak gak kopi buatan aku?" tanya Sally. "Ya pasti enak dong, manisnya pas," jawab Raka. Singkat cerita, Raka selalu datang ke kosannya Sally. Bahkan dia juga selalu mau melakukan apa saja yang diperintah oleh Sally. Bahkan saat Raka disuruh bekerja oleh Sally, dia pun akhirnya mau. Beberapa bulan kemudian, Sally memutuskan untuk pulang kampung dan keluar dari kerjaannya yang di kota. Dia pulang kampung ke rumah kedua orang tuanya, karena dia izin mau ikut kerja dengan Lina di Kalimantan. Saat pulang kampung, Sally juga menceritakan semua yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. "Bu, Pak, Sally mau kerja ikut Lina ke Kalimantan, boleh nggak?" tanya Sally. "Kalau itu keinginan kamu, ibu bapak nggak melarang nak, asal itu terbaik buat kamu," jawab bapak Sally. "Iya Sel, ibu juga izinin kamu kok," jawab ibu. Akhirnya kedua orang tuanya mengizinkan Sally untuk pergi ikut kerja ke Kalimantan dengan temannya yaitu Lina. "Makasih ya Bu, Bapak Ibu sudah mau ngertiin keadaan aku," ucap Sally. Sally ini adalah anak sematawayang, jadi apa yang diinginkan oleh Sally selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Raka mencari Sally ke sana kemari sampai akhirnya Raka ikut pulang ke kampung ke rumah ibu dan kakaknya. Dia seperti orang gila. Setiap di depan rumahnya dia selalu mengganggu perempuan yang seusia dengan Sally yang lewat dan dia mengejar perempuan itu. Dan hal itu membuat perempuan yang dikejar itu ketakutan. Karena yang ada di bayangan matanya Raka perempuan itu adalah Sally. Sampai ibu dan kakaknya malu melihat keadaan Raka, bahkan dia sampai ingin bunuh diri. Pernah saat itu Raka membentak ibunya dengan kata-kata kasar. Hal itu membuat hati ibunya sakit dan meneteskan air matanya. Kakaknya pun yang mendengar bentakan Raka kepada ibunya, dia menampar Raka dengan sangat keras. "Tak! Sudah cukup, kalian jangan bertengkar," ucap ibunya Raka. Ibu dan kakaknya sudah membawanya ke orang pintar, namun katanya Raka tak bisa disembuhkan. Raka akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa karena kelakuannya sangat meresahkan saat di rumah. Sally yang mendengar kabar tentang keadaan Raka yang gila ini, Sally merasa puas karena rasa sakit hatinya telah terbalaskan. Sally selalu menghubungi orang tuanya untuk mencari tahu keadaannya Raka. Karena sebelum berangkat ke Kalimantan, Sally menitip pesan kepada kedua orang tuanya untuk memantau perkembangan Raka. Sehingga setahun kemudian Sally mendapat kabar kalau Raka sudah meninggal dunia. Dia meninggal karena berkelahi dengan pasien rumah sakit jiwa yang lain. Mereka saling pukul dengan menggunakan tongkat besi.
Lawannya itu memukul kepala Raka dengan kuat dan hal itu membuat Raka meninggal di tempat. Sedangkan Sally, dia sampai sekarang belum menikah, bahkan susah untuk mencari pasangan. Bahkan semua laki-laki seperti malas jika memandang Sally. Orang tuanya juga sudah menjodoh-jodohkan Sally dengan anak beberapa teman bapak dan ibunya, namun semuanya menolak Sally. Dan selesai. Itulah akhir dari cerita kisah asmara Sally yang dihianati oleh sahabat dan kekasihnya itu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Ketika kita ingin balas dendam, kemudian kita menyadari bahwa sebenarnya kebahagiaan dan memaafkan orang adalah balas dendam yang terbaik. Jadi sedikit pesan dari saya pribadi, jangan pernah balas dendam kepada orang yang sudah berbuat jahat atau bahkan menyakiti hati kita. Biarkan saja, karena karma yang nanti akan membalasnya dengan sendirinya. Terima kasih sudah mampir di channel RD. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.